Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup. Kasih. Buah dari kita. Muda berani militan. Kasih. Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Persatuan. Buruh tani mahasiswa pelajar. Baik, kawan-kawan, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kami dari pengurus pusat Kasbi untuk berbicara di hadapan sidang umum FSBE. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia OC yang mengundang pengurus pusat Kasbi untuk hadir dalam sidang umum ke-8 FSBE ini. Juga terima kasih kepada kawan-kawan seluruh kepanitiaan baik SD maupun SC yang juga sudah berupaya sekuat tenaga mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan agenda sidang umum ke-8 FSBE. Yang saya hormati Ketua Umum FSBN kawan Ade Mulia Watman atau kawan Pras, Sekretaris Umum kawan Boniman, dan juga seluruh pengurus pusat FSBN yang hadir pada sidang umum ke-8 FSBN. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus pusat Kasbi, karena saya tidak hadir sendiri, tapi saya juga hadir bersama kawan-kawan pengurus pusat Kasbi yang lainnya. Ada kawan Rusmita, Departemen Pendidikan, ada kawan Ivan Ibrahim, Departemen Hukum dan Advokasi, juga ada kawan Darja, Departemen Pengembangan Organisasi, karena basis dari FSBN jadi sekaligus sebagai peserta. Juga ada kawan Tajudin, Departemen Media dan Propaganda, juga kader dari FSBN yang juga sebagai tim SC di FSBN. Selanjutnya nanti juga ada beberapa kawan-kawan PP Kasbi yang akan hadir untuk memberikan semangat kepada kawan-kawan sidang umum ke-8 FSBN. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang saya banggakan kawan-kawan seluruh peserta atau delegasi dari semua PT PSBN. Dari Kota Tangerang, dari Kabupaten Tangerang, dari Kabupaten Serang, dari Jakarta, dan juga dari Kabupaten Bogor. Tentunya pada kesempatan hari ini saya menyaksikan wajah dari kawan-kawan yang tegang, tapi terselip makna yang dalam. Bagaimana kawan-kawan sampai dengan saat ini telah menunjukkan eksistensi sebagai serikat buruh merah, yaitu FSBN Kasbi. 1 Januari 2001 Serikat Buruh Nusantara dibentuk. 1 Januari 2001 Serikat Buruh Nusantara dibentuk. Dibentuk dari kumpulan pekerja buruh dari berbagai macam perusahaan. Karena pada saat itu memang belum ada basis satu pun belum ada. Jadi adalah kumpulan-kumpulan buruh atau pekerja dari berbagai macam kawan-kawan yang bekerja di perusahaan di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dan juga Jakarta. Kawan-kawan berkomitmen karena adanya kebebasan berserikat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, akhirnya kita bersepakat untuk membentuk serikat buruh karena ada kebebasan berserikat ini. Dan hari ini saya ingin mengapresiasi kepada kawan-kawan karena telah melanjutkan perjuangan dari SBN yang tadinya hanya segelintir orang, tapi dari laporan dari kawan-kawan di pengurus pusat FSBN, jumlah keanggotaan FSBN hari ini sudah lebih dari 7.000 orang. Karena saya tahu persis, karena dulu saya ikut mendirikan
bawah 100 orang. Dan sekarang anggotanya sudah 7.000 orang lebih. Itu belum bagaimana kawan-kawan buruh yang juga dari berbagai basis di SBM, banyak yang ter-PHK karena efisiensi, karena pabriknya relokasi, karena pabriknya bangkrut, dan lain sebagainya. Saya yakin jumlahnya adalah lebih dari 7.000 orang yang sudah mundur atau yang sudah tidak lagi bergabung dengan FSBN ini. Kawan-kawan, seluruh peserta sidang, seluruh delegasi sidang umum FSBN ke-8 ini, saya ingin menyampaikan bahwa adanya serikat buruh adalah sebagai bentuk bagaimana kita buruh untuk melakukan perjuangan. Karena kita semua tahu bahwa buruh-buruh di Indonesia mayoritas masih diperlakukan tidak adil oleh perusahaan maupun oleh pemerintah kita sendiri. Dan kita tahu beberapa waktu terakhir Omnibus Law Cipta Kerja diciptakan bukan untuk melindungi kaum buruh, tetapi justru sebalik. Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk melindungi kaum pemilik modal atau para pengusaha atau para investor. Karena kita semua melihat, kita tahu, kita pelajari semua bagaimana substansi dari pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja justru mendegradasi dari hak-hak kaum buruh. Dan sekarang ini sudah berlaku. Artinya dampak dari pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja sudah kita rasakan. Buruh yang bekerja di padat karya, di industri padat karya, pabrik-pabrik garmen, pabrik-pabrik sepatu, pabrik makanan, minuman, semua sudah merasakan semua terkena dampaknya. Terjadi pengurangan upah, terjadi PHK secara sepihak, dan lain sebagainya. Juga buruh-buruh di sektor lain juga mengalami hal yang sama. Di saat pandemi COVID-19, banyak kawan-kawan kita yang bekerja di sektor transportasi, pariwisata, dan padat karya yang lain, mereka terkena dampaknya. Dan semua diberlakukan adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang saya maksud tadi, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya tidak sesuai dengan slogan atau filosofinya itu sendiri untuk menciptakan lapangan kerja. Karena yang terjadi saat ini justru banyak terjadi PHK, dan kemudian ada buruh pekerja baru, tapi mereka dengan sistem kerja kontrak, outsourcing, alih daya, harian lepas, bahkan juga sistem magang. Dan itu sudah berlaku di seluruh Indonesia. Hal-hal lain terkait dengan Omnibus Law, kawan-kawan bisa melihat sendiri bagaimana ketika buruh di PHK terjadi pengurangan hak-hak bersama. Itulah kawan-kawan, bagaimana pemerintah kita yang memang tidak ada keseriusan untuk melakukan pembelaan atau melindungi kepada kaum buruh. Maka kehadiran dari kita semua sebagai serikat buruh adalah untuk menghadapi
di dalam forum ini. Artinya sebagai serikat buruh progresif revolusioner yang memang sejak awal kita cita-citakan, kita harus memberikan penyadaran kepada kaum buruh, kepada serikat-serikat buruh yang lain. Dengan kata lain, kita harus menjadi pelopor dari gerakan buruh itu sendiri. Kenapa Serikat Buruh Nusantara kita ini ada logo obor? Kenapa ada gambar bintang? Obor kita simpulkan sebagai penerang, karena kita melihat situasi perburuan saat ini dalam posisi kegelapan. Dengan adanya obor itu, kita bisa menerangi dari kegelapan, menerangi kaum buruh. Kita memberikan cahaya, memberikan penerangan, memberikan semangat kepada mereka yang kegelapan. Dan bintang kuning ini adalah sebagai wujud dari cita-cita mulia kita. Bagaimana membebaskan kaum buruh atau kaum pekerja dari belenggu penindasan atau ketidakadilan. Maka melalui forum ini, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, mengajak kepada kawan-kawan, jangan sampai obor Serikat Buruh Nusantara ini padam. Obor Serikat Buruh Nusantara ini harus terus menyala-nyala. Jangan sampai ada yang berani memadamkan. Kawan-kawan siap semua? Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa sidang umum ke-8 ini, menurut saya, ini adalah forum kedaulatan tertinggi organisasi di FSBN, dan ini dibuat atau diselenggarakan secara profesional oleh kawan-kawan semua. Tapi semua itu dilakukan secara mandiri. Karena kawan-kawan membayar iuran, kawan-kawan hadir di sini semua membayar. Kita tidak ada yang memberikan donasi, kita tidak ada yang membayar, betul nggak? Artinya kemandirian kita sebagai organisasi gerakan, organisasi serikat buruh sampai dengan saat ini masih kita jaga. Mungkin di luar sana situasi berbeda. Banyak serikat-serikat buruh yang justru bermain politik, berkong-kali-kong, kontrak politik dengan partai-partai politik, dengan para penguasa, dengan elit politik, dengan tujuan untuk mendapatkan duit, jabatan, dan lain-lain. Tapi kita di SBN ini, kita memiliki komitmen yang tinggi, komitmen yang besar, bagaimana menjaga kemandirian organisasi kita. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa sidang umum ini diselenggarakan secara profesional. Mungkin menurut kita semua ini adalah biaya yang mahal, tapi biaya yang mahal ini juga harus kita bayarkan sekaligus. Kita bayarkan modal sekaligus. Bahwa forum ini, sidang umum ini bukan hanya sekedar memilih pengurus. Sidang umum ini adalah untuk mengevaluasi, merefleksikan bagaimana perjuangan kita selama 4 tahun terakhir. Bagaimana kinerja kita, apa capaian, bagaimana targetan kita. Karena kita telah merencanakan itu semua. Dan nanti kawan-kawan bisa merefleksikan, bisa mengevaluasi semuanya. Forum ini juga sekaligus sebagai pendidikan buat kita semua, buat kawan-kawan semua. Karena kami meyakini kawan-kawan serikat buruh ke depan ini harus berkuasa. Ingat slogan kita, buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Tetapi kalau kita terbelenggu dengan sistem kerja
yang kita lakukan sehari-hari secara rutin dan kita melupakan bagaimana bersikap, bagaimana berorganisasi, maka kita tidak akan pernah mencapai situasi itu. Percaya kan, Pak? Maka forum ini juga digunakan sekaligus tempat pembelajaran buat organisasi kita semua. Dan yang selanjutnya adalah bahwa sidang umum FFPN ini harus kita gunakan sebagai ajang pemersatu perjuangan kita. Di sini ada berbagai macam dari basis, ada berbagai macam kepala yang punya isi yang berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya kita semua bisa mengelola agar apa? Tujuannya bisa bersama-sama. Tujuannya satu, yaitu memperjuangkan kaum buruh, membebaskan kaum buruh dari belenggu penindasan. Itulah yang paling penting, kawan. Forum ini juga harus sekaligus sebagai forum silaturahmi antar basis. Karena mungkin kalau kita melakukan rapat-rapat di sekretariat mungkin tidak sebesar ini, tidak sebanyak ini, tidak serepresentatif hari ini. Betul ya, kawan-kawan? Betul. Ya, saya tahu persis karena ada keluhan dari kawan-kawan, kalau rapat hanya 8 basis, kalau rapat hanya 15 basis, sulit untuk 21 basis bisa kumpul semua. Maka di forum ini sekaligus kawan-kawan bisa saling berinteraksi, bersilaturahmi, saling menguatkan bahwa ada perbedaan strategi, taktik, pandangan dan lain-lain, itu hal yang biasa. Tapi kita sebagai pengurus serikat buruh, sebagai kader-kader serikat buruh, kita harus tahu itu semua. Bagaimana semua itu dikelola jadi satu, menjadi kekuatan yang harus kita bisa wujudkan. Kawan-kawan mengambil tema untuk memperkuat persatuan, untuk mewujudkan kekuatan politik progresif kelas buruh. Saya pikir dari awal kita membentuk serikat buruh di FBN, memang kita sudah memiliki cita-cita yang besar kita, yaitu bagaimana supaya buruh bisa berkuasa. Maka di forum ini kita nanti juga akan mendiskusikan, merefleksikan bagaimana cita-cita kita ini, tujuan kita ini, apakah sudah mungkin atau belum? Apakah kita sudah siap atau belum? Apakah kader-kader kita sudah banyak atau belum? Apakah kader-kader kita kualitasnya sudah bagus atau belum? Jadi disitulah nanti kawan-kawan bisa mendiskusikan dan memperdebatkan semuanya. Dan saya harap dari forum ini, dari sidang umum ini, nanti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, keputusan-keputusan yang terbaik bagi organisasi SBN, KASBI, dan juga